Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dia kemudian berbalik untuk melihat permaisuri air sekali lagi saat dia berbicara dengan suara rendah. Hongyan, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu yakin ingin mengadu domba dengan negara api? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan mengganggu perseteruan di antara kalian berdua. Namun, Suki dianggap setengah murid dari lembah Sky Incense dan aku perlu memastikan keselamatannya. Permaisuri air berbicara dengan tenang, namun nada suaranya mengandung keganasan dan tekad yang tak tergoyahkan. Suki tidak bisa membantu tetapi membeku karena terkejut juga. Memang, tidak ada pria di dunia ini yang bisa meniduri wanita ini, karena hanya Tuhan yang layak. Dia terlalu menawan dan setiap pria yang melihatnya akan kewalahan. Tapi, kenapa permaisuri air melindungiku? Dan dia sebenarnya tidak keberatan membuat musuh dari negara api? Persetan denganku, mungkinkah dia benar-benar tertarik pada betapa kerennya aku? Surga, saya tidak berharap permaisuri air yang sempurna menjadi begitu dangkal. Mengapa surga memperlakukanku seperti ini? Tidak bisakah orang lain melihat sifat menarik saya yang lain? Mengapa semua orang mengabaikan mereka dan hanya berfokus pada seberapa tampan saya dan seberapa baik saya bertindak tangguh? Hahaha, baiklah kalau begitu, Hongyan, aku akan mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika negara kita menyatakan perang satu sama lain, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Lagi pula, kamulah yang pertama kali melanggar perjanjian kita. Kaisar Api tertawa terbahak-bahak saat niat membunuh terpancar darinya. Hancurkan adikmu. Kamu bersembunyi di dalam sana dan kamu masih berani bertindak keras. Suke menyerangnya dengan marah. Pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melihat permaisuri air dan berbicara dengan tulus, Nona kecil, tetapi memang benar bahwa kamu bertindak agak tidak konvensional. Kaisar anjing itu dalam kondisi terlemahnya sekarang jadi kamu tidak boleh berbalik melawannya dengan cara ini. Ini tentu akan mempermalukannya dan menempatkannya di tempat yang sulit. Begitu kata-kata ini diucapkan, ada keheningan total di sekitar. Kaisar Api bingung. Permaisuri air membeku karena terkejut. Semua orang yang menonton dipenuhi dengan keheranan. Apa yang anak ini coba lakukan? Permaisuri air berusaha membantunya tetapi dia benar-benar berbalik dan menuduh permaisuri air terlalu tidak konvensional. Apakah dia gila? Baiklah. Jangan buang waktu lagi. Biarkan aku menghancurkan tembok ini sebelum kita melanjutkan percakapan kita. Suke berbicara sambil berdiri dan melompat dari ekskavator. Hancurkan tembok? Betapa naifnya. Anda pikir Anda bisa menggunakan ekskavator ini untuk menghancurkan tembok? Anda mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah hari. Kaisar Api dan semua pejabat tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, mereka tidak takut karena mereka tahu bahwa perangkat teleportasi hampir selesai. Mereka semua akan meninggalkan istana dan menuju ke makam untuk memulai ritual mereka kepada Dewa Api. Setelah itu selesai, keberuntungan mereka akan meningkat dan Suke akan hancur. Memang, Suke kemudian berbalik dan menghadapi para pembudidaya lainnya. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia melemparkan tangannya dan meletakkannya di pinggangnya. Dia kemudian berteriak dengan keras, "Kamu mungkin berjalan melewatiku tetapi jangan melewati kesempatan ini." Kelas kejuruan Lansiang dari fraksi ledakan surgawi akan segera memulai pendaftaran. Kamu akan memiliki pengalaman belajar kehidupan nyata bersama dengan guru-guru terkenal yang akan membimbingmu. Ada juga tutorial gratis. Cepat dan daftar sekarang. Begitu dia selesai, dia melambaikan tangannya saat 9 sinar cahaya putih terang melintas di lengan bajunya. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 suara keras berturut-turut dapat terdengar saat 9 ekskavator lain muncul tepat di depan Suke di depan orang banyak. Pada saat itu, semuanya sunyi senyap sehingga bahkan daun yang jatuh pun bisa terdengar. Semua orang di sekitar kehilangan kata-kata. Ekskavator tunggal sudah sangat kuat dan bahkan tidak memerlukan penggunaan kekuatan inti untuk beroperasi untuk menghancurkan dinding dan menggali beton dan batu. Dan sekarang ada 10 ekskavator? Dia benar-benar memastikan bahwa negara api akan hancur. Kaisar Api bersama dengan pejabatnya bingung dan pupil mereka melebar ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan mantra pelindung yang terpasang, bahkan dengan sebuah ekskavator, Suke tidak akan bisa menggalinya, karena dia akan memakan waktu lama. Tidak ada yang mengira dia akan mengungkapkan 9 ekskavator lain hanya dengan membalik tangannya. Persetan denganku. 10 ekskavator. Itu bahkan tidak lucu lagi.
Cepat, kalian semua, pergi dan bantu menyelesaikan perangkat teleportasi. Kaisar Api berteriak dengan cemas. Dia benar-benar terguncang pada saat ini. Bagaimanapun, tembok mantra ini adalah garis pertahanan terakhirnya dan satu-satunya alat tawar-menawar yang tersisa. Jika teleportasi tidak selesai tepat waktu dan Suke diizinkan untuk memaksa masuk, semuanya akan sia-sia. Beberapa pejabat dan menteri akhirnya sadar kembali ketika mereka mengakui perintah yang diberikan sebelum dengan cemas berlari menuju gedung. Mereka semua mulai menggeser batu-batu bertulisan itu. Tempat di belakang gedung mulai menjadi bising karena semua orang, selain Kaisar Api, berlari untuk membantu mempercepat prosesnya. Suke juga tidak bermalas-malasan di luar. Dia mengeluarkan klakson berbentuk kerucut dan mulai meneriakkan instruksi agar semua orang naik ekskavator. Meskipun dia berhasil menyewa 10 ekskavator, dia hanya bisa mengoperasikan satu persatu meskipun dia memiliki kekuatan. Untuk memanfaatkan semua ekskavator ini sepenuhnya, dia pasti membutuhkan bantuan dari orang banyak. Oleh karena itu, dia mulai mengeluarkan perintah kepada para pembudidaya di sekitarnya. Lagi pula, semakin banyak bantuan, semakin baik. Cepat, cepat, cepat. Ini adalah kesempatan langka untuk menerima pelatihan tentang cara mengoperasikan ekskavator. Apakah Anda akan datang atau tidak? Adik laki-laki, berhentilah melihat ekskavator dengan nafsu. Berdasarkan sorot matamu, aku dapat mengatakan bahwa impian dan ambisimu seumur hidup adalah mengoperasikan ekskavator. Cepat naik. Ketika aku akhirnya membunuh Kaisar Api, aku akan menghabiskanmu sebagai wakil penggali. Yo, saudaraku, aku telah memperhatikan bakat dan keterampilan bawaanmu dan aku terkesan. Kamu benar-benar penggali sekali seumur hidup. Aku bisa melihatnya di tulangmu bahwa kamu dilahirkan untuk alasan ini. Hari ini, Octave King akan memberikanmu keterampilan mengoperasikan ekskavator. Ya. Duduk di atasnya, injak pedal gas dan berhenti tertawa seperti orang idiot. Pertahankan kesejukan dan kesombongan Anda. Orang yang mengoperasikan ekskavator harus memancarkan tampilan yang keren. Apakah Anda tahu bagaimana terlihat keren? Perhatikan saya. Lupakan saja, kamu tidak mirip denganku. Mulai operasikan. Yo. Lumayan, adik kecil. Mengoperasikan ekskavator ada dalam darahmu. Aku bisa melihatnya di matamu dan aku bisa melihatnya di wajahmu. Kamu ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar? Meskipun aku telah mengungkapkan takdirmu, hebat kesulitan masih menunggu kita. Anda telah dipilih oleh takdir. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya akan sepenuhnya memberikan keterampilan menggunakan ekskavator sepenuhnya kepada Anda. Petik 2. Ya, begitulah. Ayo ikuti tangan kanan dan kiri saya, kanan, kiri, semuanya bersama sekarang. Apa rahasianya menjadi operator ekskavator yang baik? Itu benar, kamu harus cepat dalam bertindak dan kamu harus keren. Siapa itu di sana? Apa kamu gila? Kenapa kamu melepas celanamu? Pakai kembali sekarang. Suke sangat sibuk karena dia memilih 9 orang secara acak dan mulai menunjukkan kepada mereka cara mengoperasikan ekskavator. Saat dia meneriakkan instruksi, dia membiarkan mereka mengarahkan ekskavator ke dinding tempat suci. Seluruh adegan sangat sibuk ketika orang-orang bergerak dengan tergesa-gesa, sementara yang lain menyaksikan dari dekat, sangat terkesan dengan bagaimana Suke melakukan dirinya sendiri. Mulut anak itu benar-benar luar biasa, ya? Kata-katanya seperti untaian mutiara yang keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak perlu berpikir. Dia benar-benar tidak seperti siapapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Permaisuri air duduk di samping Suke di atas ekskavator saat dia menatapnya, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anak ini adalah orang yang sangat menarik, tapi sejujurnya, duduk di atas ekskavator ini terlalu menyenangkan. Itu tidak membutuhkan setetes energi spiritual. Yang diperlukan hanyalah tangan dan kaki untuk bergerak sesuai dan senjata ilahi ini dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Lengan ekskavator meninju dengan keganasan 1000 pembudidaya. Dan, bahkan tidak perlu mantra apapun untuk disulap. Bahkan jika seorang anak duduk di dalam ekskavator, dia akan dapat mengendalikannya dengan mudah. Dengan demikian, permaisuri air sangat tertarik dengan ini. Kaisar Api sangat terkejut saat dia berteriak mengancam, siapapun yang berani mengoperasikan ekskavator, saya akan menghapus seluruh keluarga Anda dan 9 generasi Anda berikutnya juga. Suke tidak ragu-ragu saat dia berteriak sebagai tanggapan, jangan takut dan operasikan tanpa rasa takut.
Dengan saya, Suke, di sekitar, dan dukungan dari fraksi ledakan surgawi saya, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Tentu saja, jika ada yang ingin melarikan diri sekarang, aku akan menggali 18 generasi roh leluhurmu dan membuat mereka telanjang dan menari di depanku. Beberapa pembudidaya agak terkejut dengan pernyataan Kaisar Api dan mereka akan turun dari mesin. Namun, begitu mereka mendengar jawaban Suke, mereka mulai mengoperasikan ekskavator sekali lagi dan mengarahkan tangannya ke tanah. Sial, dibandingkan dengan memusnahkan 9 generasi keluarga seseorang, jelas bahwa membuat 18 generasi keluarganya menari telanjang adalah alternatif yang jauh lebih menakutkan. Melihat situasi ini, Kaisar Api semakin tenggelam dalam depresi. Bahkan ketika hidup dan keselamatannya dalam bahaya, jelas bahwa ancamannya tidak efektif. Hanya satu Suke dari fraksi ledakan surgawi sudah cukup untuk membuat hidup begitu sulit bagi Kaisar Api ini. Jika seluruh sekte turun, Kaisar Api tidak hanya akan kesulitan mempertahankan tahtanya. Dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya? Diskusi apa yang ada tentang memusnahkan 9 generasi seseorang? Jelas, Suke adalah yang terbaik dalam ancaman licik dan licik seperti itu. Semua orang di sekitar juga pintar, karenanya mereka memihak Suke tanpa ragu-ragu. Boom, malapetaka. Pada titik ini, ke-9 ekskavator bergerak serempak dan lengannya bergerak cepat, tenggelam ke tanah. Ledakan. Meskipun ada banyak lapisan mantra kuat di dinding, tidak ada mantra di tanah di bawahnya. Dengan 9 ekskavator mengebor dan menggali jauh ke dalam tanah, retakan mulai terbentuk saat puing-puing yang hancur dan batu terlempar ke udara. Segera setelah itu, Suke meneriakkan instruksi lain saat lengan ekskavator itu tenggelam jauh ke dalam tanah dan menggali gundukan tanah yang besar, mengangkatnya. Kerumunan di belakang menyaksikan dengan kaget. Dengan kecepatan seperti itu, seluruh dinding akan tergali dari tanah hanya dalam beberapa menit. Nona kecil, jangan malas dan mulai bekerja. Kita harus menggabungkan upaya untuk mengoperasikan mesin ini dengan benar. Tidak ada ketakutan lain di dunia ini kecuali ketakutan bahwa tembok ini tidak akan runtuh. Suke berbicara kepada permaisuri air yang sedang memperhatikan ekskavator lain dengan takjub dan menggelengkan kepalanya. Bibir kerumunan itu berkedut. Anak ini sangat berani. Dia bahkan berani menginstruksikan permaisuri air. Siapa permaisuri air? Dia adalah raja ke-95 dan pembudidaya elit transformasi bayi. Hanya dengan menggerakkan bibirnya dan melambaikan tangannya, ribuan sekte dan negara kecil bisa berubah menjadi debu. Dan dia adalah satu-satunya permaisuri dalam 5 negara. Kecantikannya selalu disinggung seperti seorang dewi. Banyak pembudidaya elit dan kuat telah jatuh cinta padanya, namun tidak berani menunjukkan sedikit pun kasih sayang padanya. Namun Suke dapat menyebut makhluk yang begitu kuat sebagai nona kecil, dan bahkan berani menuduh permaisuri air sebagai pemalas? Dia benar-benar memintanya untuk mulai bekerja? Dia benar-benar muak hidup. Namun, permaisuri air mengerutkan bibirnya, mencoba yang terbaik untuk menahan tawa. Sikapnya tenang dan tegas saat dia mengangkat tangannya ke tuas dan mulai mengoperasikan ekskavator. Kerumunan menyaksikan dengan kaget. Bahkan Suke pun bingung. Bagaimana wanita ini bisa begitu sempurna dalam setiap tindakannya? Memang, dia memiliki ketenangan dan martabat dan tidak seperti siapapun yang pernah saya lihat. Bahkan melakukan sesuatu yang biasa seperti mengoperasikan ekskavator membuatnya terlihat begitu sempurna. Dia benar-benar pasangan yang cocok untukku. Boom, malapetaka. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak tanah yang berserakan. Kaisar Api yang berada di balik tembok gemetar ketakutan saat niat membunuh yang defensif meresap di udara di sekitarnya. Namun, karena kekuatan jiwa Suke begitu kuat, dia dengan mudah menangkis niat membunuh itu kembali padanya. Bahkan, ia menambah kekuatannya sendiri dan mengarahkannya pada sekelompok pejabat. Dia kemudian berteriak, "Kalian sekelompok orang dungu yang cacat. Kamu masih membantu Kaisar Anjing? Ketika saya akhirnya meletakkan tangan saya di atas Anda, saya akan menggantung Anda di tembok kota dan mencambuk penis kecil Anda 100 kali." Semua pejabat dan menteri terdiam karena terkejut. Mereka tahu bahwa Suke mampu melakukan hal seperti ini dan bahkan bisa membayangkan dia melakukan itu. Mereka semua meletakkan tangan mereka di selangkangan mereka saat mereka meringis kesakitan. Kelompok Kasim semua menatap mereka dengan kesal. Apa yang salah dengan kamu? Mengapa Anda melihat kami seperti itu? Hanya karena Anda tidak memiliki penis.
Namun, kelompok pejabat ini semua tahu bahwa mereka sudah berada di jalur yang tidak bisa kembali. Mereka sudah terjebak di tempat ini dan tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. Selain itu, siapa yang berani menyinggung Kaisar Api di sini? Oleh karena itu, mereka melihat ke bawah dan berkonsentrasi pada tugas mereka. Tak lama kemudian, altar menjadi semakin tinggi karena menumpuk batu-batu besar. Itu secara bertahap mencapai penyelesaian dan akan dilakukan setiap saat. Suke juga agak cemas. Tanpa darah Kaisar Api, bagaimana dia akan memetik Genesis Fire Herb? Semuanya bekerja lebih keras. Kita tidak bisa membiarkan anjing Kaisar melarikan diri. Jika dia melakukannya, saya harus memasuki makam kekaisaran sekali lagi. Ini terlalu merepotkan. Mari kita lakukan latihan menggali ini sebagai ujian akhir Anda. Setelah ini selesai, saya akan melakukannya. Keluarkan rapor untuk kalian masing-masing. Setelah kamu lulus, kamu dapat mengambil rapor ini, dan mencari pekerjaan yang bagus. Suke mulai menyemangati semua orang. Pada saat yang sama, dia memanggil sistem. Lagi pula, pada kecepatan ini, jelas bahwa dia tidak akan berhasil dan karenanya membutuhkan bantuan tambahan. Sistem, apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk mencegah mereka pergi? Ding! Tuan rumah dapat membeli mantra penyegel udara, dan meletakkannya di atas tempat suci. Ini akan menyebabkan perangkat teleportasi gagal. Satu penggunaan akan menelan biaya 10.000 tindakan poin sulit. Namun, setelah deteksi lebih lanjut, sistem menyadari bahwa Suke telah melampaui batas kreditnya dan karenanya tidak dapat membelinya. Persetan, sekali pakai menghabiskan 10.000 poin tindakan sulit? Apakah ada cara lain? Suke melompat kaget. Hanya satu mantra penyegelan udara saja sudah sangat mahal. Dia telah bertindak keras sepanjang hari dan hanya berhasil memperoleh 4.000 poin tindakan sulit. Ditambah dengan batas kreditnya yang ada, dia masih belum cukup untuk membelinya? Tentu saja, bahkan jika dia punya cukup, dia tidak akan membelinya. Itu terlalu mahal. Ding, ada banyak cara. Jika musuh tidak menghancurkan perangkat teleportasi mereka setelah digunakan, sistem menyarankan agar tuan rumah membeli beberapa batu roh tingkat tinggi dan mengaktifkan perangkat teleportasi yang sama untuk mengejar mereka. Jika musuh menghancurkan mereka, perangkat teleportasi, sistem menyarankan agar tuan rumah membeli emblem pelacakan ilahi dan mengejar mereka. Sistem berbunyi. Suke tersenyum. Sial, mengapa saya tidak memikirkan metode ini? Bahkan jika Kaisar Anjing berhasil melarikan diri, saya bisa menggunakan perangkat teleportasi yang sama untuk mengikuti mereka. Persetan denganku. Dan bahkan jika perangkat teleportasi mereka dihancurkan, saya dapat membuat perangkat teleportasi saya sendiri. Lagi pula, aku tahu bahwa mereka juga menuju makam kekaisaran. Kurasa memang benar bahwa ide-ide sederhana sering menghindari kejeniusan. Kecerdasanku yang sangat tinggi harus disalahkan atas kehilafan ini. Suke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada titik ini, dia melihat ke dalam tempat suci dan melihat bahwa perangkat teleportasi hampir selesai dan kemajuannya sangat cepat. Kaisar Api dan semua pejabat mulai tenang dan tidak tampak cemas seperti sebelumnya. Bajingan kecil, saat aku menyelesaikan ritual pengorbananku, hidupmu adalah milikku. Kaisar Api memelototi Suke saat dia mengancamnya. Suke sudah memikirkan cara untuk mengejar Kaisar Api dan dengan demikian tidak lagi cemas. Dia melipat tangannya dan tertawa dingin. Sialan. Kamu akan menangis nanti. Aku akan ingat untuk menangkap rohmu dan memintamu bergabung dengan 18 generasi leluhurmu dan membuatmu menari bersama. HMPH, anak sapi muda itu tidak takut pada harimau. Tunggu ajalmu yang akan datang. Tunggu ibumu. Keterlaluan. Kamu buat ibumu marah. Sial. Aku ingin ibumu. Orang-orang di kedua sisi bekerja sangat keras sementara Suke dan Kaisar Api terlibat dalam fitnah dan kutukan. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Namun, jelas bagi semua orang bahwa dalam hal pertengkaran, dia bukan tandingan Suke. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang cocok untuknya dalam hal pertengkaran. Ekspresi Suke sangat tenang dan santai. Tidak peduli apa yang dikatakan Kaisar Api, dia hanya akan mengulangi kutukan yang sama dan menambahkan ibumu ke dalamnya. Jelas bahwa Suke hanya bertindak tidak terpengaruh untuk memusuhi Kaisar Api lebih jauh. Laporkan pada Yang Mulia. Perangkat teleportasi telah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Pada titik ini, seorang Kasim tua berlutut saat dia berseru kepada Kaisar Api. Kaisar Api melirik Suke saat dia menepuk lengan bajunya dan berteriak,
Semuanya, ayo pergi ke makam kekaisaran dan berkorban untuk Dewa Api. Ya, para pejabat dan menteri mengakui dengan suara bulat. Segera setelah itu, sekelompok orang melayang ke udara saat mereka bergerak menuju perangkat teleportasi. Suke tidak sedikit cemas saat dia menatap mereka dengan dingin, bibirnya terbuka untuk menunjukkan seringai. Kaisar anjing, ayo. Lebih mudah bagiku untuk mengambil darahmu di makam kekaisaran. Saya kemudian akan bisa menarik vena naga. Ini menghemat waktu saya menyeret Anda ke sana. Ledakan. Pada titik ini, Kaisar Api menamparkan seluruh altar, menyebabkannya bersinar terang. Prasasti di altar berdengung dengan cahaya terang dan energi. Segera setelah itu, udara di sekitar altar mulai berputar dan berputar saat altar itu sendiri mulai berputar dengan cepat. Tubuh Kaisar Api dan kelompok pejabatnya mulai kabur. Pada saat yang sama, Kaisar Api berteriak pada beberapa Kasim yang belum pergi. Ketika saya pergi dari sini, hancurkan perangkat teleportasi. Kegagalan untuk melakukannya akan memastikan bahwa murka saya akan dijatuhkan pada 9 generasi. Keluargamu? Ya, semua Kasim ini berlutut dan mengakuinya sambil gemetar ketakutan. Di luar tempat suci, Permaisuri Air sangat tenang saat dia melihat ke arah Suke dan berbicara dalam benaknya, kita tidak akan berhasil tepat waktu. Jika perangkat teleportasi benar-benar hancur, apa yang akan kamu lakukan? Menuju makam kekaisaran dari sini akan membutuhkan beberapa jam setidaknya. Pada saat itu, Kaisar Api akan menyelesaikan ritual pengorbanannya kepada Dewa Api. Dari sudut pandang Permaisuri Air, dia berasumsi bahwa begitu Kaisar Api melarikan diri, Suke pasti akan kalah. Bagaimanapun, sebagai Permaisuri Air dari bangsa air, dia memahami kekuatan ritual pengorbanan kepada para dewa sebagai upaya terakhir. Itu sangat kuat di luar pemahaman. Selama Kaisar Api diizinkan untuk menyelesaikan ritual, bantuan dari Dewa Api akan berada di sisinya. Kekuatannya akan meningkat pesat dan kekayaan negara api juga akan meningkat. Bahkan jika Suke berada di tahap pemurnian Void, dia masih akan dibantai oleh Kaisar Api. Ketika itu terjadi, bahkan dia tidak akan bisa membantunya. Tepat pada saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memanfaatkan fakta bahwa Kaisar Api akan pergi untuk beberapa waktu dan melarikan diri dari kota. Tidak, melarikan diri dari negara api. Semakin jauh, semakin baik. Karena hanya dengan begitu akan ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, Suke sama sekali tidak takut atau bingung. Dia punya rencana dan dia tahu bagaimana menuju ke Kaisar Api. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengejar Kaisar Api, ritual pengorbanan pasti akan gagal. Itu karena nyonya ya, Keke. Tidak apa-apa, lanjutkan menggali untuk saat ini. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku bersikap tegar nanti. Suke menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Suara keras terdengar saat Kaisar Api dan kelompok pejabatnya menghilang. Pada saat yang sama, tawa marah Kaisar Api terdengar, hahaha. Bajingan kecil, ketika aku kembali, kamu adalah daging mati. Kamu masih ingin kembali? Maaf tapi kamu tidak punya cara untuk kembali. Satu-satunya cara untukmu adalah di bawah, di mana kamu akan dimakamkan? Suke menjawab dengan dingin. Boom malapetaka. Layar cahaya putih yang mengelilingi tempat suci berkedip sebelum menjadi redup. Sedetik kemudian, ribuan retakan mulai terbentuk di seluruh dinding. Kami telah berhasil. Temboknya runtuh. Salah satu pembudidaya yang mengoperasikan ekskavator berseru. Boom. Begitu para pembudidaya berteriak, seluruh dinding runtuh dan lapisan debu tebal melayang di udara. Layar mantra pembatas yang menjulang tinggi ke udara mulai membentuk banyak retakan saat energi spiritual bocor keluar dari dalam. Beberapa detik kemudian, seluruh mantra menghilang setelah benar-benar menguras energinya. Semua orang menoleh untuk melihat ke bawah ke lubang besar yang menganga di tanah dan sangat terkejut karena mereka membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kesadaran mereka. Kekuatan 10 ekskavator benar-benar sesuatu untuk dilihat. Mantra yang disulap oleh Kaisar Api pendiri bersama dengan para pembudidayanya yang kuat baru saja dihancurkan dengan mudah. Fraksi ledakan surgawi ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun, mantra itu tidak mengintimidasi Suke sedikitpun. Dia tidak pernah merasa bahwa mereka tidak mungkin untuk ditembus. Lagi pula, mantra-mantra ini dibuat dengan asumsi bahwa tidak ada kultivator yang diberi begitu banyak waktu untuk menggali, karena pasukan pengawal kekaisaran pasti akan membanjiri seorang kultivator bahkan sebelum dia bisa mulai menggali. Namun, Kaisar Api pendiri tidak akan pernah mengantisipasi bahwa Suke akan memiliki mesin yang kuat seperti ini.
Dan para pembudidaya lain yang telah dikumpulkan Suke sebelumnya semuanya sangat gembira. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan salah satunya hanya pada tahap pemurnian Ki. Mereka hanya berencana datang untuk menyaksikan adegan seru dan tidak menyangka akan dipanggil. Mendapatkan kesempatan untuk mengoperasikan ekskavator yang luar biasa dan menakjubkan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak akan pernah dilewatkan oleh siapapun. Kuang kuang kuang. Suara keras bisa terdengar dari ekskavator dan lengan yang kuat terus menggali ke dalam tanah. Para pembudidaya berlevel rendah ini semuanya menjadi sangat berani dan berani setelah diperkenalkannya ekskavator. Karena itu adalah senjata godly yang sangat menakutkan. Bahkan kultivator tahap pemurnian Ki mampu menghancurkan dinding mantra terkuat di dalam istana Kaisar Api dan dia bahkan tidak perlu menggunakan 1 ons pun energi spiritual. Hei, hei, hei. Baiklah, sudah cukup. Mantranya sudah rusak. Kenapa kamu masih bermain-main? Tidak perlu merobohkan tembok di sana? Setelah memimpin seluruh kelompok pembudidaya menggunakan ekskavator untuk menghancurkan dinding mantra, dia memperhatikan bahwa beberapa pembudidaya telah tertinggal di belakang dan mulai menghancurkan dinding istana lainnya. Sepertinya anak-anak ini kecanduan sensasi membajak tembok. Mereka bahkan tidak akan melepaskan beberapa kasim yang tertinggal saat mereka mengarahkan mesin langsung ke kasim itu. Mereka jauh lebih bersemangat dengan ekskavator daripada dia, dan juga lebih ganas. Cepat, cepat, cepat. Kalian semua, kembalilah sekarang. Kalian harus bertarung dengan pedang kalian sekuat yang kalian lakukan saat berada di ekskavator. Aku sedang membicarakan kalian di sana, anak tahap pemurnian Ki itu. Lihat bagaimana kamu mengoperasikan ekskavator dengan sangat ganas. Kamu berada pada tingkat kultivasi yang sangat rendah tetapi kamu mengejar kasim panggung bayi asli. Menyenangkan untuk bertindak tangguh, ya? Begitu kultivator melihat kasim ini mengamuk ke segala arah dalam ketakutan, Suke sangat gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membuat catatan mental untuk dirinya sendiri bahwa dia harus benar-benar membuka Institut Kejuruan Lansiang suatu hari nanti. Tuan Pangeran Selir, kasihanilah. Tolong gunakan perangkat teleportasi, Tuan Pangeran Permaisuri. Di tengah semua debu dan tanah, beberapa kasim yang tersisa semuanya merangkak dan berteriak ke arah Suke saat mereka berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Kaisar Api telah menginstruksikan mereka untuk menghancurkan perangkat teleportasi dan mereka telah mengakui perintahnya. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak berani menghancurkannya. Setelah beberapa pertukaran dan pertempuran antara Kaisar Api dan Suke, para kasim sendiri telah menyaksikan bagaimana Suke mengalahkannya dengan mudah. Tanpa disadari, ketakutan mereka terhadap Kaisar Api telah turun drastis dan mereka jelas lebih takut pada Suke sekarang. Segera setelah Kaisar Api pergi, ketakutan yang dimiliki para kasim ini terhadap Suke jauh melampaui ketakutan raja mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka bersedia menentang perintah Kaisar Api dan tidak berani menghancurkan perangkat teleportasi. Mereka semua sangat takut menjadi target pembalasan Suke. Oleh karena itu, mereka semua berlutut dan memohon. Suke juga senang dengan ini, karena ini akan membantunya menyelamatkan poin-poin sulit sekarang karena dia tidak perlu membeli apapun. Adapun batu spiritual, dia memiliki lebih dari cukup padanya. Setelah membunuh para pembudidaya transformasi bayi dan bayi asli itu, dia telah memperoleh banyak cincin penyimpanan. Harta karun di dalam ruangan telah lama didambakan oleh seluruh kelompok orang di sekitar. Begitu mereka melihatnya, mereka ingin mendapatkannya. Jika bukan karena fakta bahwa Suke sangat keji dan mengintimidasi, mereka akan menjadi gila dan mulai berkelahi dengannya untuk itu. Ayo pergi ke makam kekaisaran dan temukan kaisar anjing itu untuk menyelesaikan skor. Memotong rumput tidak akan membunuh tanaman sepenuhnya. Jika Anda ingin menonton adegan yang menarik, Anda bisa datang. Biaya masuk. Suke melambaikan tangan saat dia mengambil 10 ekskavator. Meminta semua orang untuk mengawasinya juga membuatnya bertindak keras. Karena bertindak keras hanya mungkin dilakukan dengan orang-orang yang menonton. Bergerak dengan lancar dan cepat, dia melompat ke atas perangkat teleportasi. Segera setelah itu, dia mengambil beberapa batu roh tingkat tinggi dari inventaris sistemnya dan membantingnya ke celah perangkat teleportasi. Ketika semua orang melihat ini, mereka ragu-ragu pada awalnya. Namun, beberapa orang mengikuti di belakangnya juga. Bagaimanapun, semua orang ingin menyaksikan Suke dan Kaisar Api terlibat dalam pertempuran lain untuk menentukan pemenang dari perseteruan ini.
Selain itu, banyak orang di sekitar memiliki perasaan tertentu di hati mereka yang sulit untuk ditekan. Itu adalah perasaan ingin melihat raja mereka sendiri yang kejam dan tidak bermoral dipukuli. Ini adalah kaisar yang sama yang selalu menyendiri dan menghukum siapapun yang menolaknya. Mereka ingin melihat seseorang yang berwibawa dan perkasa seperti dia dihukum oleh seorang anak kecil sampai dia tidak punya kesabaran lagi dan sampai kepalanya dipaksa mundur kembali ke cangkangnya. Kesempatan untuk melihat kaisar api dipukuli bukanlah sesuatu yang datang secara teratur. Hanya dengan bisa menyaksikan sesuatu seperti ini akan memberikan banyak kesenangan pada semua orang. Oleh karena itu, mengapa tidak ada yang ingin mengikutinya dan menonton adegan menarik yang terungkap? Begitu permaisuri air melihat Suke berlari menuju perangkat teleportasi, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dan dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan keselamatan dan hidupnya. Boom malapetaka! Segera setelah perangkat teleportasi diaktifkan, embusan energi yang besar mengelilingi area di sekitarnya. Pada saat berikutnya, udara di sekitar perangkat teleportasi mulai berputar-putar seperti pusaran dan semuanya menjadi kabur. Sinar cahaya putih kemudian mengelilingi mereka saat semuanya menjadi sulit untuk dipahami. Hanya beberapa napas kemudian, Suke dan seluruh kelompok orang yang mengikutinya muncul di sebidang tanah yang luas. Sebagian besar pembudidaya di sekitar memeriksa lingkungan mereka dan berhenti karena terkejut. Kami benar-benar tiba di makam timur? Bisakah Kaisar Api benar-benar mempersembahkan korban kepada Dewa Api untuk meminta berkah darinya? Itu hanya mitos. Juga, Kaisar Api tidak akan memutuskan untuk melakukan sesuatu seperti ini kecuali itu benar-benar pilihan terakhirnya. Sejak Kaisar Api pertama mendirikan negara, tidak ada kaisar yang pernah ditempatkan di tempat seperti itu. Situasi itu karena tidak ada Kaisar Api sebelumnya yang pernah bertemu seseorang yang mengerikan seperti Suke ini. Itu benar. Tapi menjadi Kaisar Api juga bukan pekerjaan mudah. Kerumunan saling berbisik dan beberapa dari mereka bahkan mulai mengasihani dan bersimpati padanya. Segera setelah Suke turun dari perangkat teleportasi, dia mengarahkan pandangannya ke titik tertinggi makam di mana sebuah altar telah didirikan. Tepat pada saat ini, Kaisar Api dan semua pejabat dan menteri lainnya berdiri di atas puncak makam. Berdasarkan cara mereka berdiri, sepertinya mereka sedang mempersiapkan ritual. Kaisar Api tampak agak menakutkan saat dia berdiri di tepi, jubahnya berkibar tertiup angin. Itu normal bagi kebanyakan orang untuk terlihat lebih garang dan lebih keren dari biasanya, terutama tepat sebelum mereka akan menggunakan rencana atau mantra pamungkas mereka. Namun, ketika Suke melihat pemandangan seperti itu, dia menertawakan dirinya sendiri sebelum dia menunjuk Kaisar Api dan berteriak, "Kaisar Anjing! Pedangku mulai haus akan darahmu. Ayo, ayo, ayo! Jadilah baik dan terima kematianmu." Tanda seru petik 2. Ketika Kaisar Api melihat bahwa Suke dan pengikutnya yang lain telah tiba, dia sama sekali tidak terkejut. Sebagai gantinya, dia tertawa dingin juga, "Aku sudah lama menduga bahwa Kasim Anjing tidak punya nyali untuk menghancurkan mantra teleportasi. Tapi sayang, kamu masih terlambat." Suara mendesing. Seberkas cahaya melesat melewati dan muncul di udara di atas makam. Kemudian mulai berputar-putar di altar saat membungkus Kaisar Api. Kaisar Api dan para menterinya kemudian dikelilingi oleh lapisan mantra pelindung lainnya. "Haha, Suke, apa yang bisa kamu lakukan tentang ini? Pada saat kamu berhasil menghancurkan pesona pelindung ini, aku pasti sudah berhasil dengan ritualku." Kaisar Api mengejeknya seolah-olah dia sudah bisa membayangkan betapa manisnya balas dendamnya pada Suke. Sekelompok orang yang mengikuti Suke mendongak dan terkejut melihat mantra pelindung lainnya. Kaisar Api telah melemparkan lapisan mantra pelindung lain di sekitar dirinya. "Haha, Kaisar Anjing, apakah kamu sudah memasukkan kembali kepalamu ke dalam cangkang kura-kuramu sekali lagi? Apakah kamu pikir dengan bersembunyi di dalam mantra pertahanan, kamu akan berhasil dengan ritualmu?" Suke tertawa terbahak-bahak dan tidak terlihat bingung. Permaisuri air bergerak untuk berdiri di samping Suke. Wajahnya kecewa dan dia menggelengkan kepalanya. "Suke, kamu tidak akan bisa melakukannya. Ikutlah denganku sekarang juga." Kaisar Api benar. Pada saat kamu menembus mantranya, dia akan berhasil dengan ritual. Ketika itu terjadi, dia akan mendapat kekuatan tambahan dari Dewa Api. Aku tidak akan bisa membantumu saat itu terjadi. Karena hal-hal telah meningkat ke tahap seperti itu, dia tahu bahwa dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan keselamatan Suke bahkan jika itu berarti menghancurkan hubungan antara air dan negara api.
Siapa bilang aku akan menembus mantra pelindungnya? Suke berkedip sekali saat dia tersenyum lebar. Kerumunan berhenti karena terkejut setelah mendengar dia mengatakan ini. Jika Anda tidak akan menghancurkan dinding mantra, lalu mengapa Anda datang? Apakah Anda datang ke sini untuk dibantai setelah menyaksikan Kaisar Api menerima berkah dari Dewa Api? Apakah kamu akan mengaku kalah? Tapi kamu tetap akan mati. Kaisar Api mendengar Suke dan mengejeknya. Suke terus tertawa, tidak. Hanya saja aku ingin memberitahumu sesuatu. Kakakmu, Nyonya ya, aku juga pernah tidur dengannya. Oh, kamu akan melakukan ritual? Baiklah kalau begitu, kamu bisa silakan. Aku akan menunggumu selesai. Tolong jangan terburu-buru. Luangkan waktumu. Tolong jangan malu karena aku harus menunggu. Aku tidak keberatan.